Halo semua, hi everyone. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagi yang belum tahu atau yang baru masuk video ini atau yang baru kenal, nama saya Muhammad Fadli. Saya mendedikasikan diri saya di channel ini untuk fokus membahas tentang metodologi penelitian. So, di episode kali ini saya akan bahas tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, karena ini video lanjutan, yaitu hubungan antar variabel penelitian. Mau tahu? Simak terus. Oke, di episode ini saya akan fokus membahas tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif yang ketiga, yaitu hubungan antar variabel. Jadi saya akan jelaskan tentang apa sih bedanya hubungan antar variabel di penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, sebelum itu saya mau konfirmasi dulu ke teman-teman. Variabel dan penelitian itu atau istilah variabel itu sendiri di setiap institusi dan kampus atau universitas itu bisa berbeda-beda. Ada yang disebut variabel itu pengubah penelitian, ada yang disebut dengan variabel juga. Tapi sebenarnya itu maksudnya sama. Jadi tolong isi di komentar teman-teman di institusi teman-teman pakainya pengubah penelitian atau variabel penelitian. Dan untuk seterusnya di episode kali ini saya akan pakai istilah variabel saja. Oke, sebelum lebih jauh kayaknya teman-teman kita harus definisikan dulu apa itu variabel atau pengubah penelitian ya, biar kedepannya itu mudah. Jadi variabel itu sendiri simply means bisa diartikan sebagai objek atau objek yang menjadi fokus atau perhatian dalam penelitian. Jadi ada pertanyaan, apa hubungan antar penelitian pada penelitian kualitatif dan kuantitatif? Kita mulai dengan penelitian kuantitatif dulu ya. Jadi hubungan antar penelitian di penelitian kuantitatif itu lebih bersifat hubungan kausalitas atau kausal atau hubungan sebab akibat. Jadi hubungan variabel di penelitian kuantitatif itu lebih bersifat sebab akibat atau hubungan variabel yang mempengaruhi dan hubungan variabel yang dipengaruhi. So, pada penelitian kuantitatif itu biasa disebut dengan variabel independen dan variabel dependen. Apa itu variabel independen dan variabel dependen? Jadi variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen itu biasa disebut juga dengan variabel bebas, dan variabel dependen itu biasa juga disebut dengan variabel terikat. Variabel independen juga disimbolkan dengan variabel X, dan variabel dependen biasa juga disimbolkan dengan variabel Y. Nah, apa hubungan antara keduanya? Variabel independen mempengaruhi variabel dependen, dan variabel dependen atau variabel Y dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi mudahnya gini. Variabel bebas atau variabel X atau variabel independen itu mempengaruhi variabel Y, dan variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Jadi ini hubungan sebab akibat. Sampai di sini ada yang masih bingung? Kalau masih bingung silahkan komentar ya. Saya akan kasih tahu contohnya. Nah, contohnya apa dalam sebuah penelitian kuantitatif? Misalnya ada sebuah judul penelitian yang judulnya pengaruh mendengarkan lagu berbahasa Inggris pada kemampuan listening. Variabel X atau variabel independennya adalah lagu bahasa Inggris, dan variabel Y itu adalah kemampuan listening. Kenapa begitu? Karena lagu bahasa Inggris itu mempengaruhi kemampuan listening, dan kemampuan listening dipengaruhi oleh lagu bahasa Inggris. Jadi jelas ya, hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibatnya dalam konteks penelitian kuantitatif. Terus contoh yang kedua misalnya gini teman-teman, pengaruh iklan terhadap nilai penjualan. Artinya semakin banyak iklan yang ditayangkan maka akan semakin banyak nilai penjualan. Iklan ini akan berperan sebagai variabel independen atau variabel sebab, dan nilai penjualan adalah variabel dependen atau variabel akibat. Artinya iklan itu mempengaruhi nilai penjualan, dan nilai penjualan dipengaruhi oleh iklan. Sampai sini paham ya? Semoga paham. Dalam penelitian
kuantitatif. Variabel dalam penelitian kuantitatif itu bersifat numerik atau berupa angka. Artinya menjelaskan data hasil penelitian itu berdasarkan hasil pengukuran atau perhitungan. Jadi contohnya gini, misalnya berupa numerik ya, datanya itu berupa jumlah pasien COVID yang berkunjung pada satu hari di rumah sakit X, atau menghitung jumlah penjualan dalam satu hari di suatu showroom mobil. Jadi teman-teman, variabel penelitian dalam kuantitatif itu dibagi lagi nih berdasarkan karakteristiknya, yaitu karakteristik diskrit dan kontinu. Nah, diskrit itu mempunyai karakteristik nilai bulat dan ada batasan antar nilainya. Contohnya nih yang saya jelaskan sebelumnya, jumlah pengunjung COVID yang berkunjung dalam sehari di rumah sakit X. Nah, batasannya adalah mulainya dari 0 kan. Pasti pasien yang berkunjung itu mulainya dari 0, 1, 2, 3. Nah, batasan antar nilainya itu 1 ke 2, 2 ke 3. Artinya 1 ke 2 nambah 1, 2 ke 3 nambah 1. Artinya kan pasien yang berkunjung misalnya 1, terus nambahnya 1, jadi pasiennya 2. Jadi gitu. Dan yang kedua nilainya bulat. Jumlah pasien yang berkunjung itu kan pasti bulat. 1 nambah 1 nambah 2 nambah 3, nggak mungkin yang nambah setengah. Terus yang karakteristik yang kedua adalah kontinu. Kontinu itu mempunyai karakteristik bertolak belakang dari diskrit, artinya contohnya gini, misalnya pengukuran suhu tubuh. Pengukuran suhu tubuh saat demam kan ada komanya nih di termometer, misalnya 37,8, misalnya 38,4, pasti kan ada koma-komanya. Artinya nilainya itu nggak bulat, ada koma-komanya. Terus batasannya gimana? Misalnya ada pengukuran suhu di kutub utara, itu kan nggak mungkin mulainya dari 0, pasti minus. Jadi batasan itu gitu teman-teman.